Good morning and welcome back to Football Morning Show. Mengawali Subathon hari pertama dengan sekian banyak drama. Dimulai koper kehilangan dan lain sebagainya. Tidak ada baju, tapi gue tetap semangat untuk memulai kick off Subathon resmi di Leading Diliton mulai hari ini di FMS spesial yang pertama. Dan hari ini gue pengen shout out untuk buruh pabrik yang ada di Jombang, para mahasiswa yang juga nyambi sebagai petugas kebersihan di kampusnya, dan tentunya petugas laundry hotel. Terima kasih buat kalian yang masih tetap setia bergabung di kolom komentar, absen-absen dan mendukung deretan dari di Leading Diliton. Oke, dan kali ini gue pengen info juga soal milestones-nya. Milestones-nya adalah mengalahkan offset duonya Coach Justin. Ya nggak mungkin sih ngalahin dia sendiri ya. Jadi kita yang terdekat dulu deh sama programnya dia yang paling baru. Ya kan, paling baru tuh udah mau 2 tahun tuh. Ya kalau bisa setelah akhir dari Subathon ini di tanggal 1 Oktober, sedekat mungkin bisa ke subscribernya Offset Duo, kita akan perpanjang sampai 31 Desember. Itu artinya gue akan 5 bulan total ada di Inggris dan bikin konten untuk kalian. Oke, update sedikit. Tadinya gue besok harusnya menginterview satu pemain Liverpool, tapi di reschedule jadinya setelah derby Manchester. Jadi tanggal 15 siang jam 12.30 gue akan terbang ke camp latihannya Liverpool untuk menginterview salah satu pemain yang mungkin kalian juga nanti bisa tanya-tanya dan titip pertanyaan. Oke, kalau kalian mau tahu ada apa aja menunya hari ini, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Di situ ada timestampnya dari Dani, udah tandain satu-satu. Oke, sekarang kita maju ke breaking news yang pertama. Seperti yang gue sampaikan kemarin, gue udah bocorin ya dari David Ornstein, dan sudah resmi akhirnya disampaikan oleh Nottingham Forest bahwasannya Ange Postecoglou sudah resmi ditetapkan sebagai pelatih Nottingham Forest yang baru menggantikan Nuno Espirito Santo ya. Ini menariknya konfirmasi dari statement jika Postecoglou yang dipilih sebagai pengganti dari Nuno Espirito Santo hanya berselang 1 jam setelah statement pemecatan dari manajer sebelumnya ya. Jadi ini memang berarti mengindikasikan jika negosiasi antara Marinakis dan juga Postecoglou ini sudah berjalan beberapa hari bahkan minggu menjelang keputusan pemecatan Espirito Santo di trigger ya. Dan itu membuat akhirnya ini ada sedikit ganjalan-ganjalan lah ya, kalau kita bisa cari tahu, ulik gitu ya dari sisi Nuno Espirito Santonya. Dan Postecoglou resmi dikontrak sampai 2027. Berarti ada 2 tahun kontrak yang dipercayakan untuk Postecoglou dari seorang Marinakis. Dan ini memang kemarin sempat di-leak juga atau dibocorin di Mail Online jika mereka tuh sudah makan bareng nih beberapa hari sebelumnya antara Marinakis dan Postecoglou, ngawain bareng gitu ya. Dan kita cek dulu ini sekarang statement dari Angelos Marinakis. Ya, dan Evangelos Marinakis pun akhirnya angkat suara dan menjelaskan perihal dari keputusannya. Dia bilang, kami mendatangkan pelatih baru yang sudah teruji dan punya rekor yang konsisten untuk memenangkan trofi demi trofi. Apa yang ia capai bersama tim sebelumnya, ini Tottenham Hotspur, yang belum pernah meraih gelar apapun, anjay, ini benar-benar langsung sekaligus disindir ya, adalah sebuah pencapaian tersendiri, kata Marinakis. Kita patut mengapresiasinya secara khusus atas hal yang dia sudah capai dan mendoakan yang terbaik bagi seorang Postecoglou. Meskipun kami yakin ia akan meraih hasil yang baik karena ia memiliki kemampuan. Kemanapun ia melangkah, kesuksesan akan datang. Yang gue tambahin lagi, biasanya di musim kedua minimal itu dia akan meraih apapun gelar itu. Dan tentunya legenda Manchester United ikut angkat bicara terkait pergantian manajer yang ada di Nottingham Forest. Itu adalah Roy Keane yang turut bersuara karena memang dia juga pernah menjadi asisten manajer di Nottingham Forest kalau nggak salah tahun 2019. Jadi Keane bilang dia tidak kaget. Dia bilang saya tidak terkejut. Kenapa kita harus terkejut dengan apa yang terjadi di Nottingham Forest? Karena memang ownernya ngadi-ngadi. Dia bilang, saya rasa kita tahu seperti apa pemilik yang ada di sana gitu. Tidak ada kejutan. Saya juga tidak bersimpati dengan manajer manapun yang pergi ke Nottingham Forest. Dia sampaikan seperti itu. Anda selalu akan berada di bawah tekanan saat memanage Forest dan situasinya memang sulit, dan saya tidak terkejut jika mereka memilih untuk melepas Nuno Espirito Santo. Ya, itu dia Roy Keane yang ikut menyampaikan pendapatnya terkait pergantian manajerial yang ada di Nottingham Forest. Dan sekarang gue akan menjelaskan kenapa hari ini itu setnya adalah Etihad Stadium. Karena memang kita memasuki persiapan derby Manchester di akhir pekan ini. Dan ada sebuah berita yang kurang mengenakan terutama dari kubu Manchester City, karena
menjelang derby Manchester yang maha penting ini, karena memang rekor City juga lagi kurang baik di Liga, ada berita yang kurang baik untuk memasuki derby di akhir pekan ini. Itu adalah badai cedera yang kembali menimpa skuad asuhan Pep Guardiola. Teranyar Omar Marmoush, ya, yang juga baru saja mendapatkan cedera ketika membela Mesir menghadapi Burkina Faso di laga kualifikasi menuju Piala Dunia. Dan ini menambah deretan daftar panjang pemain yang akan absen untuk bisa diandalkan oleh Pep Guardiola menghadapi Manchester United di akhir pekan ini. Antara lain, kita sudah tahu, baru saja disampaikan tadi ada Omar Marmoush yang dipastikan absen. Kemudian juga konfirmasi Ryan Cherki yang juga harus menepi selama 2 bulan. Berarti ada 2 attacking midfield yang tidak bisa tampil pada pertandingan melawan Manchester United nanti. Kemudian begitupun dengan Phil Foden yang masih belum fit dan match fitnessnya belum kembali. Terakhir juga masih ada Mateo Kovacic dan juga Josko Gvardiol yang masih menepi di meja rehabilitasi. Dan ini sekaligus membuat, sekali lagi, walaupun Pep Guardiola ingin bekerja dengan skuad yang lebih sedikit di awal musim, ini kembali membuat apa yang terjadi di musim lalu kembali harus diselesaikan permasalahan yang sama oleh Guardiola. Ini menjadi catatan penting karena memang ini harus dievaluasi seperti apa sih sebenarnya fitness tim dari Manchester City. Karena kenapa terulang kembali badai cedera yang musim lalu itu menimpa pertahanan, sekarang menimpa lini depan gitu. Kita lihat nanti seperti apa, mungkin Guardiola akan mencoba meramu dan tweak lagi taktiknya untuk bisa menghadapi Ruben Amorim di akhir pekan ini. Namun tidak hanya Manchester City saja yang terkena badai cedera. Walaupun tidak sebanyak City, Manchester United pun dalam kondisi yang sama menghadapi derby kali ini. Ada beberapa pemain yang juga dipastikan absen untuk menghadapi Manchester City di laga ini. Antara lain tentunya Diogo Dalot yang juga baru saja mendapatkan cedera ketika memperkuat timnas Portugal ya dalam jeda internasional kemarin. Itu membuat daftar panjang menambah lagi nih karena memang berarti opsi di wingback tinggal Dorgu sama Amad Diallo. Karena kan kemarin yang bisa memberikan suplai umpan silang untuk Benjamin Sesko dan striker-striker yang lain itu relatif cuman seorang Diogo Dalot. Itu menambah lagi panjang daftar Manchester United cederanya. Selain tentunya Dalot, kemarin di laga terakhir menjelang jeda internasional itu juga udah ada Matheus Cunha yang harus menepi selama 4 pekan dan juga Mason Mount yang mengalami discomfort atau masalah cedera otot yang belum tentu bisa dipastikan juga akan dapat tampil menghadapi Manchester City. Dan terakhir juga pastinya Lisandro Martinez yang memang sudah cedera panjang sejak musim lalu belum juga segera pulih untuk di minggu-minggu ini. Itu yang membuat nanti seperti apa kurang lebih kedua tim yang tidak berada dalam kondisi maksimal untuk bisa menjalani derby Manchester yang pasti dipastikan cukup panas. Dan kita akan live reaction ya tentunya langsung dari dalam stadion. Itu kali ini bersama halftime show. Jadi ini di channel Coach Yasin dulu. Nanti mungkin gue juga akan nyalain di channel gue. Lagi mikir, kita lihat dulu nanti teknisnya seperti apa. Oke? Berikutnya kita akan langsung masuk ke topik yang lain. Berikutnya dari tubuh Arsenal, persaingan dari 2 winger kiri kembali memanas. Sebelumnya karena memang Martinelli tampil kurang bagus di 2 laga pembuka. Dan tentunya pressure kembali memuncak terhadap seorang Gabriel Martinelli. Kenapa? Karena memang beberapa kompetitornya di posisi sayap kiri itu cukup tampil ciamik saat diberikan kesempatan. Mulai dari Eberechi Eze saat menghadapi Liverpool, begitu pula dengan Noni Madueke yang tampil terengginas bersama timnas Inggris. Itu yang membuat akhirnya dia merasa sebuah persaingan untuk mendapatkan tempat sebagai starting 11 itu harus diperjuangkan. Dan Martinelli bilang dalam jeda internasional, soal persaingan di Arsenal situasinya sama seperti di tim nasional. Kalau ditanya apakah Vinicius Junior atau Rodrigo di tim nasional Brazil, saya pasti akan bilang ini adalah pemain yang sangat-sangat bagus karena membantu tim meraih gelar. Dan kita mau menang, kita butuh pemain-pemain yang berkualitas. Di Arsenal juga begitu. Saya sangat senang dengan kedatangan Eze dan Madueke. Trossard juga bermain cukup baik di sisi kiri. Jadi kami sangat senang dan punya pemain-pemain berkualitas di tim dan akan memainkan begitu banyak pertandingan di musim ini. Itu yang disampaikan oleh Gabriel Martinelli. Ini memang sebuah jawaban-jawaban diplomatis. Namun kita semua tahu terjadi sebuah decline dalam performa seorang Gabriel Martinelli yang membuat tentunya ini ada kemungkinan jika tetap penampilannya seperti ini akan dilepas pada jendela transfer berikutnya. Dan mungkin
di laga berikutnya melawan Nottingham Forest, gue merasa mungkin Eberechi Eze yang memiliki kans untuk bisa tampil sebagai starting 11 dan membuat dampak ya. Karena udah dicoba beberapa pertandingan, memang Gabriel Martinelli tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Dan sekarang kita masuk ke Italia, karena memang di akhir pekan ini akan terjadi derby di Italia antara Juventus menghadapi Internazionale de Milan. Dan memang di kubu Juventus terjadi perubahan yang sangat-sangat radikal di sisi ofensif, karena tidak hanya kedatangan seorang Jonathan David dengan free transfer dan langsung mengambil alih posisi lone striker yang selama ini di-occupied oleh Dusan Vlahovic, tetapi juga ada juga marquee signing kedua dalam sisi Luis Openda yang sebenarnya ini cukup unik karena dia yang menjadi pemain yang membuat Gleison Bremer ini cedera panjang kena ACL. Dan setelah ditransfer ke Juventus, keduanya melakukan pembicaraan one by one ya, 4 mata, dan mereka bilang semuanya baik-baik saja, all good, udah tidak ada dendam dan segala macam. Nah, terkait seperti apa peran nanti yang akan dimainkan oleh Jonathan David dengan kehadiran seorang Luis Openda dan juga kembali gacornya Dusan Vlahovic, Jonathan David berkata kepada media, dia bilang, aku nyaman-nyaman saja dengan kedua sistem, baik menjadi striker tunggal maupun sebagai bermain dengan komposisi 2 striker. Aku striker yang sangat nyaman bermain sebagai striker utama atau lone striker di klub. Tapi bersama timnas, yaitu timnas Kanada, aku bermain bersama striker lain juga di depan. Untukku tidak begitu banyak perbedaan, aku menikmati keduanya. Mungkin saja bermain dengan Vlahovic, tetapi itu keputusan yang ada di pelatih. Pertanyaan ini lebih cocok diberikan kepada Igor Tudor. Dan Jonathan David juga bertekad untuk bisa mencetak gol di laga melawan Inter Milan, karena memang ini harus menjadi laga pembuktian apakah memang sebenarnya Jonathan David ini pantas memainkan posisi lone striker, karena dari beberapa laga pembuka tidak cukup convincing. Dan dia menyatakan jika entah itu gol akrobatik atau sekedar gol tap in, tidak masalah. Gol apapun akan membuatku senang selama bisa membantu tim meraih kemenangan. Itu yang disampaikan oleh Jonathan David. Dan kita lihat nanti seperti apa persiapan yang akan diberikan oleh Igor Tudor. Adakah tactical twitch yang akan dilakukan untuk melawan Inter Milan yang memang berbenah, memperkuat timnya juga dengan kedatangan Akanji dan juga Sucic yang bermain sangat-sangat baik dalam 3 laga pembuka. Oke, masih di Italia, kita sekarang bahas tim yang dimiliki oleh pemilik asal Indonesia, Como ya. Ini setelah musim pertama yang cukup konsisten bersama Fabregas, memasuki musim yang baru ini, penampilan yang juga cukup positif terus dilanjutkan oleh anak asuhan Fabregas. Dan ini ternyata di-reveal jika memang sebenarnya dari zaman masih pemain dulu, Fabregas ini sangat-sangat terobsesi untuk bisa menjadi seorang manajer. Disampaikan oleh mantan asisten pelatih Chelsea yaitu Luca Gotti. Itu ketika diwawancara dia menyampaikan jika Fabregas sangat terobsesi menjadi pelatih. Aku tahu banyak yang sudah mengatakan ini, tetapi Ces memang sudah terlihat akan menjadi pelatih semasa dia masih menjadi pemain ya. Sungguh ini bukan karena posisi ketika dia bermain, tetapi karena dia betul-betul terobsesi ya. Dia sering membombardir aku dengan banyak pertanyaan tentang taktik permainan saat kami duduk bersama. Dia sering mencari solusi atas masalah permainan tim dan datang dengan banyak sekali jawaban-jawaban. Nah, itu yang membuat mungkin ini di musim panas kemarin begitu banyak sekali klub-klub besar yang mengincar jasa seorang Fabregas. Namun ya kita semua tahu dia juga punya saham minoritas di Como, pasti agak sulit untuk melihat dia berpindah kecuali memang permainan dan hasil-hasil yang diraih oleh Como itu begitu negatif ya. Dan AC Milan tertarik, Roma tertarik, banyak sekali tim-tim Serie A yang levelnya itu adalah tim top itu ingin mendatangkan jasa seorang Fabregas. Dan oke, sekarang kita masuk ke Spanyol dan membahas tim yang pernah dibela oleh legenda Manchester City di akhir karirnya sebelum dia terkena penyakit keanehan jantung lah ya, kita bisa bilang ya. Aguero sempat main di Barcelona, tapi ini patungnya lebih mirip Toni Kroos. Jadi setelah kemarin gue bahas di episode sebelumnya terkait polemik stadion kandang di Barcelona yang belum juga tuntas ya, karena tidak mendapatkan izin administrasi dari City Council-nya Barcelona untuk kembali membuka Spotify Stadium. Itu sekarang opsi Estadi Johan Cruyff itu resmi dimajukan dan mendapatkan approval dari La Liga. Jadi statement dari Barcelona menyatakan jika Barcelona mengumumkan bahwa pertandingan di pekan keempat La Liga yang dijadwalkan pada hari Minggu 14 September pukul 21 waktu Indonesia melawan Valencia belum dapat digelar di Spotify Nou Camp.
Klub sedang berupaya keras untuk mendapatkan izin administratif yang diperlukan guna membuka Spotify Nou Camp dalam beberapa minggu mendatang. Oleh karena itu, pertandingan tersebut akan dimainkan di Estadi Johan Cruyff. Ini sekaligus menjawab kemarin challenge yang di-raise oleh La Liga terkait belum adanya VAR, belum adanya kapasitas yang sebenarnya dibutuhkan untuk menggelar pertandingan La Liga, tetapi Joan Laporta akan selalu menemukan caranya, my friend. Ya, itu dia. Masih dari Barcelona, ini sebuah revelations atau rahasia yang akhirnya terungkap jika peran dari Jorge Mendes itu membuat Lamine Yamal itu tetap berada di Barcelona. Karena ternyata sebenarnya ini Lamine Yamal ini nyaris pindah ke Bayern Munich, ya. Ketika dia masih dipegang oleh agen yang lama, itu adalah Ivan de la Peña, juga mantan pesepak bola profesional, itu ketika masih berusia 14 tahun, Bayern Munich itu menyatakan ketertarikannya untuk bisa mendatangkan seorang Lamine Yamal. Karena pada saat itu Bayern juga sedang dalam negosiasi untuk membajak seorang Gavi. Jadi ada dua ini yang sedang dipertimbangkan, ya. Namun karena akhirnya pada saat itu Lamine Yamal baru berusia 14 tahun, itu tidak terjadilah akselerasi transfer, dan pas setelah itu berganti agen lah kawan kita Lamine Yamal ini menjadi Jorge Mendes. Dan Mendes pada saat itu menyatakan kepada Bayern Munich ketika Bayern Munich kembali mengetok pintu sang pemain, ini Lamine Yamal, untuk pindah ke Munich. Jorge Mendes bilang kepada perwakilan Bayern Munich yang saat itu dipimpin oleh Hasan Salihamidzic, ya, bayar aja 5 juta euro, Lamine Yamal dan keluarganya pindah nih ke Munich sekarang. Nah, sayangnya Bayern Munich ini terlalu lama menjawab dan memikirkan. Akhirnya yang terjadi adalah tidak lama setelah itu, berselang setahun, Lamine Yamal debut bersama Barcelona dan menjadi salah satu pemain dengan debut termuda, ya, gitu. Dan itu membuat akhirnya tidak terjadilah, ya, perpindahan itu. Wah, kalau enggak mah dapat gem banget itu Vincent Kompany sekarang gitu, udah ngacak-ngacak, nggak perlu pusing-pusing dari kemarin. Nawar Wirtz ditolak, nawar banyak pemain ditolak, akhirnya dapatnya Luis Diaz kan gitu. Nggak perlu pusing-pusing lah gitu nyari pemain sayap, ya. Dan sekarang kita akan masuk ke tuan muda Kylian Mbappe. Tuan muda Kylian Mbappe ini terus-menerus menumbangkan rekor demi rekor, ya. Setelah tampil konsisten dan gacor bersama Real Madrid di awal musim ini, dia juga tampil cukup baik bersama timnas Prancis, dan kemarin satu rekor kembali dia torehkan dengan menyamai rekor Thierry Henry, ya, rekor golnya Thierry Henry bersama timnas Prancis. Jadi Mbappe mencetak gol ke-57 untuk timnas Prancis dan hanya terpaut 5 gol saja sekarang dengan Olivier Giroud yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Prancis. Ketika diwawancara oleh wartawan, Mbappe bilang, pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah masih banyak yang harus dilakukan. Tidak ada kata-kata istirahat. Ada pemain lain yang harus kita lewati. Fokus utama saya adalah membawa timnas Prancis ke level yang sama. Sekarang kembali ke Real Madrid. Itu yang disampaikan oleh Mbappe, dan dengan usia yang dia sekarang masih 25, ya, 24-25 gitu, itu tidak menutup kemungkinan ini rekor Olivier Giroud pasti akan dipatahkan, dan mungkin dia akan membuat jarak yang cukup lebar dengan pemain-pemain timnas Prancis lainnya untuk bisa dipatahkan oleh next generations, ya. Sekarang kita ke timnas Inggris, The Three Lions, yang juga tampil cukup ciamik kemarin, ya, menghadapi Andorra. Ya, inilah Manchester, my friend, makanya nggak banyak pemain yang mau tinggal di Manchester. Dalam rentang 5 menit bisa hujan deres, bisa terang, bisa angin. Ini gue mau tag aja dari tadi, muka gue bentar anginnya dari kanan, bentar anginnya dari kiri, ya. Dan sekarang itu kita akan membahas timnas Inggris dengan cuaca Manchester yang tipikal ini, ya. Ya, kemenangan besar 5-0 timnas Inggris atas Serbia itu membuat harapan dari para fans The Three Lions berubah tentunya. Mungkin tadi Gareth Southgate itu bisa membuat The Three Lions ini dari tim yang tadinya selalu terseok-seok bisa merengsek ke semifinal atau final, tapi lack of, ya, final touch untuk bisa menjadi juara itu yang diharapkan bisa dihadirkan oleh seorang Thomas Tuchel. 5 pertandingan, 5 kemenangan, 12 gol, dan tentunya
ada beberapa pemain yang absen tapi secara chemistry dan juga hasil tetap bisa diraih secara positif. Ya, hilangnya Jude Bellingham mampu diisi oleh seorang Morgan Rogers yang juga tampil cukup ciamik, cukup decisive dan memiliki sebuah pergerakan yang menurut gue cukup robust gitu ya. Dan sebuah flick assist-nya terhadap Noni Madueke juga berkelas banget. Itu yang membuat mungkin sekarang terjadi mulai diskusi-diskusi para pandit Inggris yang merasa nggak ada Jude Bellingham, no problem, anjay. Biar timnas Inggris banget lah, pandit-panditnya selalu begitu, mengagung-agungkan baru 1-2 pertandingan udah, wah ini udah klasi banget, ya biasalah itu ya. Dan kawan kita Madueke tentunya mencetak gol dan itu dia ketika diwawancara setelah mencetak gol menyampaikan saya sangat senang dengan penampilan tim dan kemenangan ini. Saya rasa penampilan hari ini benar-benar luar biasa, sebuah flick yang hebat dari Morgan Rogers. Dan begitu bolanya lolos, saya langsung berpikir untuk berlari secepat mungkin mempersiapkan diri untuk melakukan finishing. Rasanya luar biasa tentu saja, sesuatu yang kita perjuangkan dan impikan sejak muda dan mewujudkannya hari ini sungguh luar biasa. Itulah respon dari seorang Noni Madueke ketika mencetak gol bersama timnas Inggris ya. Dan kita lihat nanti seperti apa kurang lebih ramuan untuk bisa Thomas Tuchel ini mampukah membawa the final edge untuk akhirnya menuntaskan penantian The Three Lions menjuarai turnamen besar. Oke my friend, itu dia episode perdana Subathon Leading Diliton ya. FFS Special episode 1 dengan pembukaan kick off Leading Diliton yang penuh dengan challenge. Mulai dari koper gua hilang, lagi syuting hujan tuh ya. Kemudian banyak banget lah ya gitu. Baru sampai Manchester jam 4 sore, koper hilang, ya nggak ada baju. Ini kalau kalian tahu sepatu gua aja aneh, beda sendiri. But anyway, kita tetap happy menjalani ini karena ya I've been waiting this for so long untuk bisa menjalani dan gue pengen banget mengajak kalian dalam perjalanan ini. Reminder, malam ini ya ketika kalian menyaksikan FMS, malamnya jam 7 itu kan ada IRL ya. IRL-nya kemana? Kurang lebih ke Stadium Tour Old Trafford. Jadi buat kalian para fans Manchester United tunggu dan mungkin kita akan lanjut juga nanti IRL-nya dengan tempat-tempat yang lain ya. Kalau memang ternyata durasinya terlalu pendek gitu kan. Oke my friend, jadi welcome to Manchester ya. Dan as always my friend, have a lovely day.